Jika ditabrak tak ada suaranya. Kalian tetap akan diproses hukum. Kalian mau kabur kemana coba? Jangan pada lari kalian. Jangan lari ke birit-birit kalian. Jangan pada lari. Meskipun lari kemana pasti ketangkap. Sekarang kalian pergi cari lagi perlindungan di Komnas HAM sana. Wah, jangan begitu, bah. Katanya kamu ini tantang Jokowi, sekalipun nyawa pun taruhan. Aduh, makanya bang, orang bilang apa? Janganlah kau bermain-main dengan siapa dulu kau main-main. Gimana Son, gagal maning ya. Niat awal kalian kan ingin memenjarakan Pak Jokowi dengan tudingan ijazah palsu. Tapi sayang ya, justru kalian sendiri yang terancam masuk bui karena terbukti ijazah Pak Jokowi ini asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon ya, yang semakin kesini semakin mumet. Selain karena semua usahanya minta dukungan ke sana kemari ya kan, bahkan hingga minta bantuan malaikat pun ya, akhirnya nggak membuahkan hasil ya, dan juga karena ijazahnya kini mulai dilirik banyak orang ya untuk diuji kesalahannya. Jadinya si Rismon ini sekarang sudah puyeng 7 keliling teman-teman ya, udah mumet ya. Iyalah, gaya-gayaan keluar-keluar sebagai ahli digital forensik jebolan Yamaguchi University, nggak taunya palsu. Masa ijazah dicetak hanya pakai HVS, tintanya hitam seperti tinta fotokopi pula. Aduh, itu mah kelasnya fotokopian di pinggir jalan, temon. Inilah pemalsuan yang paling tidak modal. Udah gitu, sok-sokan menuduh ijazah Jokowi palsu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jika ditabrak tak ada suaranya. Rasain. Kenapa Mon? Pegang-pegang dagu sama pipi kenapa? Sakit gigi lo? Pegang-pegang jidat kenapa? Pusing lo? Apa kau sudah mulai darah rendah Mon? Kurang tidur ya kan? Kurang istirahat, darah rendah kau. Aduh, Mon. Menyesal udah nggak ada faedahnya lagi ya kan. Ya saya mengerti lah apa yang ada dalam hatimu Mon ya. Pasti kamu akan mengatakan dalam hati, kenapa ya gue harus ikut-ikutan sama si maling panci. Rasain, lanjut. Gimana Son, gagal maning ya. Niat awal kalian kan ingin memenjarakan Pak Jokowi dengan tudingan ijazah palsu. Tapi sayang ya, justru kalian sendiri yang terancam masuk bui karena terbukti ijazah Pak Jokowi ini asli. Inilah orang-orang pecatan Pak Jokowi ya, seperti Roy Suryo, satu lagi Anies Baswedan. Ini barisan-barisan sakit hati ini nih. Juga HTI dan FPI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dengan berbagai macam cara, barisan sakit hati ini membuat fitnah-fitnah keji kepada keluarga Pak Jokowi. Dari awal Pak Jokowi menjabat menjadi seorang presiden tahun 2014, mereka itu sudah menghujani fitnah-fitnah kejam kepada keluarga Pak Jokowi. Tapi sayang, gagal semuanya. Dan barisan sakit hati ini coba-coba ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan cara berbagai macam isu ya. Mereka ini menginginkan agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini pecah
Tapi sayang, ya saya kasih tahu buat kalian, ya para barisan sakit hati, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini tidak akan pernah terpisahkan. Karena Pak Prabowo ini tahu Pak Jokowi ini masih banyak dicintai oleh rakyatnya. Salah satu contohnya, kenapa Pak Prabowo ini memilih Mas Gibran untuk menjadi wakilnya, ya? Karena Pak Prabowo ini tahu siapa Pak Jokowi. Hampir 80% rakyat masih percaya dan mencintai Pak Jokowi. Sudah capek-capek menurunkan para mantan jenderal untuk menandatangani 8 poin. Salah satu poinnya adalah menurunkan Mas Gibran dari kursi Wapres. Dan kalian ini juga pernah mengatakan kalau Mas Gibran ini adalah anak haram konstitusi, juga dibilang politik dinasti. Gagal ya, Son. Dan para barisan sakit hati ini sekarang sedang panik. Ya, panik. Mereka semua ini terancam masuk bui, ya, dengan tuduhan ijazah palsu. Mereka sekarang mengadu ke Komnas HAM. Kalau saran saya ya, buat tipe CS seperti Panji Butut, Roy Suryo, Rismon, Amin Rais, Kurnia, Rizal Padilla, lebih baik kalian ngadu sama Allah yang Maha Kuasa, ya. Tobat kalian, karena kalian ini dari awal sudah berniat jelek, ingin menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Tobat, jangan ngadu ke Komnas HAM, tidak nyambung. Kalian mengatakan kalian ini dikriminalisasi oleh Pak Jokowi, justru awal ya, sejak awal ya, embusan ijazah palsu ini, niat kalian kan ingin memenjarakan Pak Jokowi. Niat jelek, hasilnya pun akan jelek. Coba kalau niat kalian itu bagus, pasti hasilnya akan bagus ya. Buat Rismon, CS, Tifa, Roy Suryo, jangan Roy Suryo, nggak enak nyebutnya, Panji Butut, juga Kurnia, Rizal Padilla, Amin Rais, bertobatlah kalian. Mumpung kalian masih diberi kesempatan hidup ya. Ya iyalah, ya kan? Ya harus gagal maning lah. Kalau nggak gagal ya gimana? Kalau seandainya, ya, ini kemarin saya berpikir gitu. Kalau seandainya para penuduh ijazah palsu, pokoknya orang-orang yang suka zolim inilah ya, suka menzalimi Jokowi ini, menang gitu ya. Saya mikir begini, aduh, kalau orang salah itu menang, ya ngapain kita menjadi orang baik? Kan seperti itu teman-teman ya. Itu kemarin saya berpikir seperti itu. Saya memang menunggu gitu loh, menunggu. Ini gimana sih endingnya? Apakah si tukang fitnah ini menang ya, ataukah orang baik ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi yang menang? Kalau Pak Jokowi kalah ya kan, yang menang adalah golongan orang-orang yang jahat ini gitu kan. Saya mikir begini, terus untuk apa kita itu berbuat baik kalau toh ujung-ujungnya kalah melawan orang-orang yang macem kayak Temon ini, ya kan? Iyalah, tetapi alhamdulillah, ya kan? Bareskrim sudah membuat klarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi identik, ya. Tinggal kita menunggu lanjutan persidangannya di pengadilan. Lanjut. Dari hak asasi manusia, ya, komisi. Aduh. Bagaimana? Kau dari mana? Pihak mana? Pihak komisi? Komisi apa? Hah? Komnas HAM itu namanya. Komnas HAM itu namanya Pak ya, bukan komisi apa? Dapat komisi kau, komisi, aduh, komisi dari apa kau? Makanya Pak, biar bagaimanapun dari pihak kepolisian ya, ada atau Polda Metro Jaya itu, mereka sudah klarifikasi bahwa ijazahnya itu memang betul, beliau punya memang menjalani yang namanya kuliah dengan sekolah SMA itu, menjalani semua sudah dipastikan sah. Sekarang kalian pergi cari lagi perlindungan di Komnas HAM sana. Wah, jangan begitu bah. Katanya kamu ini tantang Jokowi, sekalipun nyawa pun taruhan. Aduh, makanya bang, orang bilang apa? Janganlah kau bermain-main dengan siapa dulu kau main-main. Tengok-tengok jauh orangnya, ya kan? Kau tengoklah dulu siapa ini penantang kau, ya kan? Boleh tak kau kerotak dia? Boleh tak kau ancam dia? Tapi kalau tak boleh, pulanglah kau, ya. Kata cakap orang Malaysia, pukul 3 seju ini macam pulang-pulang polok bini lah.
Mon, kau dirujak sama saudara kita dari NTT. Kau mengatakan, nih kan, pernah menjadi dosen di sebuah universitas negeri di NTT sana. Jangan-jangan kau juga berbohong, Mon, Atau kau memang benar-benar jadi dosen, tapi kau di sana itu hanya pelengkap aja, ya kan? Dosen yang masih sukuan itu loh, yang cuma ikut-ikutan, ya kan? Belum diangkat sebagai pegawai negeri karena kau berperilaku buruk, akhirnya kau dipecat juga. Bisa jadi kan macam kayak gitu, Karena faktanya ijazah kau yang katanya dari Jepang itu S1 S2 kan patut dicurigai palsu, Mon. Aduh, Mon. Kau sekarang mau mengadu ke PBB lagi, alah. Udahlah, ya kan? Udah pasrah aja, ya kan? Kau di penjara habis ini, kasus kau juga akan naik lagi, kasus ijazah palsu. Rasain, ya kan? Salah milih teman ya, macam kayak gini. Lanjut. Hasil dari Barreskrim hari ini, Pak Jokowi tetap ingin melanjutkan proses pidana kepada Roy Suryo CS. Udah aku bilangin, pulang dari Solo dari UGM itu pada tobat, sholat tobat. Kenapa kalian ngeyel? Dan sekarang setelah tahu ijazah Pak Jokowi asli, kalian tetap akan diproses hukum. Kalian mau kabur kemana coba? Jangan pada lari kalian, jangan lari ke birit-birit kalian. Jangan pada lari, meskipun lari kemana pasti ketangkap. Makanya udah diingatkan untuk sholat taubat, sadar, nggak sadar. Dan akhirnya sekarang sudah terbukti ijazah Pak Jokowi asli. Mau bagaimana coba? Kalian mau lari kemana, ke lubang semut pun pasti akan dicari. Roy Suryo CS dan... Nah, betul ya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Seharusnya, saya masih ingat teman-teman ya, nasihat yang disampaikan oleh mbak-mbak ini dulu. Ketika Roy Panci itu pulang dari Jogja ya, UGM ya kan, ketika menggeruduk UGM ya, yang katanya mau mencari ijazahnya Jokowi, saya juga nggak ngerti kok bisa mereka menggeruduk UGM untuk melihat ijazahnya Pak Jokowi. Yang mana mungkin ijazah ditinggal di universitas gitu loh. Dan mbak ini sudah menyampaikan sarannya agar udahlah ya, jangan diteruskan ya kan, jangan diteruskan karena nanti kalau diteruskan bisa jadi kau akan berujung di balik jeruji besi. Beneran. Lanjut. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Egy Sujana, mohon maaf ya, keadilan tetap berpihak kepada orang yang benar. Saya sekedar menyarankan, perkuat mental, perkuat untuk menerima sebuah kenyataan. Titel dan kepintaran nggak bisa menjadi sebuah jaminan untuk menghasilkan sebuah kebenaran. Dan kedepannya, kalian akan memanen hasil dari apa yang selama ini kalian sebarkan. Para pendukung mulai menghilang, yang memberikan support mulai meninggalkan. Proses hukum mulai berjalan. Yang harusnya hidup tenang menikmati di masa tua, harus menghadapi proses hukum yang dimana kalian tidak pernah dirugikan. Generasimu akan malu melihat perjuangan dari yang kalian lakukan. Para pahlawan berjuang demi kemerdekaan, dan kalian berjuang demi ijazah seseorang memastikan asli atau palsu. Dan itu cukup memalukan. Iyalah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi Bang ya. Kalau seandainya ya kan, keadilan tidak berpihak kepada orang yang benar, waduh, saya mulai meragukan nasihat-nasihat orang tua-tua kita dulu ya, yang meminta agar kita itu berbuat baik, menjadi orang baik. Ya ngapain berbuat baik, menjadi orang baik kalau ujung-ujungnya kalah melawan orang yang jahat, tukang fitnah, ya kan, tukang caci, tukang maki, tukang mengadu domba dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, ya kan, kebenaran masih menang. Iyalah, keren. Lanjut. Adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Halo, Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa, Dokter Tifa, Kurnia, Fadila, sing ngomong sampai muru, sampai muntuk. Udah dengar kan tuh apa yang dibacakan oleh Direskrimum Polda Metro. Ijazah Pak Jokowi
berdasarkan uji laboratorium forensik dengan pembanding 3 teman kuliahnya, tinta, tulisan, percetakan, dan macam-macam, dinyatakan identik alias dari satu produk yang sama. Tuh, berarti kan apa jenenge ngene iku? Nek gak asli. Masa cek palsu? Masa cek palsu? Ya, ini bukti awal. Wis. Ini di Reskrimum Polda Metro sudah menjawab teka-teki yang selama ini membuat resah, membuat gaduh oleh pernyataan-pernyataan mereka. Dengan disampaikannya hasil uji laboratorium forensik ini minimal bisa meredam. Nah, sekarang tinggal ini kan awal. Yang jelas pasti akan dijadikan bukti ya di persidangan nanti. Kalau sudah dijadikan di persidangan dijadikan bukti, masa jangan hakim ini tidak mengakui hasil uji lab Polda Metro, wong iku institusi yang diakui oleh negara. Loh. Cari yo perlindungan kamu ya. Nanggone Komnas HAM, nanggone malaikat sekalipun, nanggo planet Pluto sekalipun, tetep gak ono bendere ya. Dan inilah yang saya katakan, kebenaran itu gak iso direkayasa. Jika kalian merekayasa kebenaran, pasti akan jatuh. Dan ini buktinya, mereka kebenaran itu tidak bisa direkayasa. Kebenaran itu milik Tuhan, mbok rekayasa. Tinggal nunggu kapan kamu jatuh. Nah, iki mulai keblowo kon ya. Mulai malam ini wis gak enak tidur, gak enak makan kamu ya. Silakan mencari perlindungan kemana? Komnas HAM. Nah, Komnas HAM arep melok-melok. Orang yang melaporkan ijazahnya palsu itu, menyatakan ijazah palsu itu kalian, nanggone Komnas HAM minta perlindungan, katanya korban kriminalisasi, diskriminasi, untungmu kuno, matamu kuno, cocot anggeren jeplak. Inilah kualitas kamu. Ternyata nggak pinter-pinter amat, alias goblok. Udah tahu media apa, data dari medsos, analisa Ela, analisa Elo, alam bel gedes opo Roy. Dari awal aku juga percaya belas sampai analisamu ya, dan terjawab. Ya, intinya siapkan mental kalian, mental keluarga kalian, anak-anak kalian, sampaikan kepada mereka. Iki lo, bapakmu cik goblok. Cik melebumbui karena pernyataan ini bapak ngono lho ya. Sing sportif. Dadi anake cek gak niru sok ben. Oke. Selamat menikmati. Mari ngene karo rasen kon golek es teh lewat leren ngungkon sipir utawa keluargane nek besok kok gawakno es teh ngono mari ngene ya. Ora nek kulkas ndungone mbuwi. Kecuali nek awakmu ngetokno dhuwit maneh. Ya, ndelek kulkas, ya beda lagi. Oke, dulur. Wis, sing penting manut pemerintah. Manut institusi yang diakui oleh negara. Wis, mesti bener, mesti enake. Itu aja. Tetap pinter, tetap cerdas bersama Sorsawu Bakul Kembang. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Oke, Ray. Meskipun kamu giring dengan kata otentik dan identik, kami sih nggak goblok-goblok amat. Minimal ngerti lah makna otentik dan identik. Ya toh? Yang mana kedua-duanya tidak akan mempengaruhi hasil dari uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Polda Metro. Karena sebagai pembanding dalam keterangan persnya,
3 ijazah teman kuliah Pak Jokowi seangkatan, 1 fakultas. Terus yang dinilai juga tinta, tulisan, kertas, mode, semuanya menunjukkan identik. Nah, kembali lagi ke identik ya Roy ya. Identik ini sifatnya jamak. Ono pembanding. Nggih. Ono pembanding. Makanya dikatakan identik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu ada kesamaan. Nah, diaranya ada kesamaan berarti kan ada pembandingnya. Oke, ngerti Mas yo ngono, Kamus Besar Bahasa Indonesia ngerti ya. Kalau otentik itu asli. Ya, itu menunjukkan keaslian. Keaslian tulen, ya pokoknya apa sing sak mana karo asli. Tapi bersifat tunggal. Jadi dinilai 1 aja bisa dinilai keasliannya. Karena dalam masalah ijazah Pak Jokowi yang kamu tuduhkan palsu itu, karena itu institusi yang mana yang mendapatkan kertas selembar yang namanya ijazah itu tidak hanya Pak Jokowi, sehingga dicarilah pembanding. Ya, dicarilah pembanding. Nah, dari pembanding itulah ternyata identik tadi. Ada kesamaan, baik tulisan, baik draftnya, tintanya, kertasnya, percetakannya. Bisa diartikan bahwa satu institusi tadi itu sama semua, semuanya sama, makanya dikatakan identik. Yang mana nek salah, nek palsu siji berarti ya palsu kabeh, nek bener siji ya bener kabeh. Disinilah masalahnya Roy. Kalau kamu katakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, sementara hasil lab Polda Metro itu menyatakan identik dengan ijazah-ijazah yang lainnya, teman-temannya Pak Jokowi yang seangkatan yang dipakai dalam pembanding, artinya sing palsu yo SAUGM no, khususnya Fakultas Kehutanan. Inilah Roy ya, jangan bodoh-bodohi kami. Kami mengerti Roy ya, oke, tapi itu hak kamu ya. Mau menyampaikan argumen seperti itu hak kamu. Saya tahu karena kamu takut kehilangan gelar pakar kamu. Ya, soalnya merintis menjadi pakar itu kan tidak mudah ya Roy ya. Sementara hanya karena kebodohan kamu sehingga kepakaranmu jadi hilang. 5 kata itu jadi hangus. Ya, dan orang tidak percaya lagi dengan 5 kata yang disematkan pada dirimu. Begitulah Roy. Saya katakan bodoh kenapa? Loh, karena asal-muasalnya yang kamu nilai itu bukan yang asli, bukan yang dipegang Pak Jokowi, tapi hasil mengambil dari media sosial. Itu pun tidak bisa dijadikan bukti di dalam hukum, di dalam pengujian secara forensik. Mereka sumbernya hanya dari download, dari screenshot. Begitulah kira-kira Roy ya, yang saya tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kamu keluar-keluar masih seperti itu memang supaya diundang oleh televisi-televisi, supaya diundang ke podcast-podcast sehingga masih ada cuan, ya, masih ada cuan masuk. Karena dan itu tidak apa-apa, karena saya khawatir nanti keputusan pengadilan memutuskan kamu bersalah. Nek memutuskan kamu bersalah berarti kan tahu konsekuensinya. Kamu udah nggak bisa datang ke undangan di televisi-televisi maupun ke podcast-podcast, sehingga nggak ada cuan masuk. Mumpung masih ada yang mengundang, silakan datangi dan silakan bicara apapun, karena itu hak kamu. Tapi sekali lagi, sing bener diomongno, ojo ngawur, gunakan data yang valid ya. Kok data ngawur maneh masalah lagi. Oke, Sor Sawu Bakul Kembang.
Gimana menurut teman-teman pernyataan dari Bakul Kembang Sorsawu barusan ya? Udah lama Bakul Kembang Sorsawu ini tidak membuat VT dan juga tidak membuat speech ya tentang perpolitikan Indonesia ya. Tetapi barusan langsung membuat 2 dan saya sajikan secara berurutan dan sudah kita dengar bareng-bareng ya pernyataan dari Bakul Kembang Sorsawu menanggapi klarifikasi yang disampaikan oleh Bareskrim Mabes Polri bahwa ijazah Pak Jokowi identik ya setelah dibandingkan dengan 3 ijazah rekan Jokowi, 1 jurusan, seangkatan dan juga lulus di tahun yang sama ya. Nah, gimana menurut teman-teman pendapatnya Bakul Kembang Sorsawu barusan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Rismon ya yang terlihat sangat murung ya. Mudah-mudahan saja dia tetap berpikiran waras ya, dia tidak mengambil jalan pintas misalnya ya kan, membeli racun tikus misalnya. Mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan tidak sampai ke sana lah ya, karena kita tidak mengharapkan si Rismon ini mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita hanya ingin melihat si Rismon, Maling Panci dan kawan-kawan ini termasuk si dokter Mangkrak itu memakai rompi oren dan mendekam di penjara dalam waktu yang tidak singkat ya, sebagai pelajaran bagi mereka-mereka yang selama ini masih suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah ya. Dan tadi kita ngelihat bareng-bareng si Rismon ini berkali-kali mengelus jidatnya. Dan dari wajahnya terlihat sekali ia sedang menyesal ya. Pasti dia sedang dibilang dalam hati, ngapain ya kan saya ikut-ikutan si Maling Panci. Akhirnya ijazah gue yang palsu juga ikut-ikutan dibongkar netizen. Aduh, piye to Ron. Makanya ya kan, kalau acting jangan paten-paten kali lah mon ya kan. Temon, aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.